Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke materi adab terhadap orang tua dan guru. Nah, kalau kalian lihat di sini ya. Nah, orang tua adalah orang yang merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Orang tua tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Bagi orang tua, kebahagiaan anak adalah segalanya. Kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Guru adalah orang tua kedua kita ketika di sekolah. Guru selalu menyayangi kita seperti anak sendiri. Guru memberikan ilmu kepada kita tanpa pamrih. Guru juga disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, jadi hari ini kita akan belajar adab terhadap orang tua dan guru. Kalau kita bicara adab itu adalah perilaku. Bagaimana tingkah atau perilaku kita terhadap orang tua. Orang tua itu tidak hanya kedua orang tua kita di rumah ataupun guru kita, tapi orang yang lebih tua dari kita pun harus mempunyai adab, yakni menghormati, menghargai mereka. Oke. Kemudian selanjutnya ini di sini coba kalian amati gambar berikut dengan cermat. Nah, apa yang terjadi di sini? Ceritakan peristiwa yang terjadi pada gambar di atas. Nah, di sini juga ada Quran surah Al-Zalzalah ini ya. Nah, ini bisa kalian baca secara mandiri di rumah dengan mendengarkan referensi tilawatil Quran ya. Oke, nah di sini coba lihat, amatilah gambar berikut dengan cermat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini anak-anak menjumpai gurunya atau berpamitan kepada orang tuanya kira-kira. Nah, coba kalian lihat ini. Kalau ya, kemudian ini coba kita lihat nih ya. Kita lihat di sini ya. Nih, di sini ada anak-anak sedang membantu ibunya. Nah, kira-kira peristiwa yang terjadi ini merupakan salah satu adab terhadap orang tua, bukan? Iya ya. Di sini terlihat bahwa ada ini gambar dua orang anak yang sedang berpamitan. Kemudian di sini dua orang anak yang sedang membantu ibunya. Nah, kayak ini bisa kalian kerjakan atau tuliskan ceritanya di sini. Tulis saja secara mandiri ya, tidak perlu dikumpul, tapi tetap ditulis. Kalian ceritakan dari kedua gambar ini. Nah, kemudian coba kita lihat di halaman 150. Di halaman 150 ini adab terhadap orang tua. Nah, tentunya kalian sudah membaca di minggu yang lalu, Ibu minta untuk baca bukunya. Sekarang lihat di halaman 151. Nah, adab kepada orang tua adalah sebagai berikut. Mendengarkan perkataan orang tua. Jadi, anak-anak ibu ya, mendengarkan perkataan orang tua. Apa yang dikatakan orang tua selagi itu baik harus didengarkan ya. Menasehati kalian walaupun bentuknya pun seperti misalnya ayah atau bundanya marah-marah itu tidak mungkin tanpa sebab. Marah itu artinya mereka sayang. Selagi perkataan yang kalian dengarkan itu adalah perkataan yang baik dan itu harus didengarkan ya. Kemudian tidak memotong pembicaraan orang tua. Nah, ketika orang tuanya atau ayah bundanya sedang berbicara ya, berbincang-bincang baik berdua ataupun bersama orang lain, jangan semerta-merta langsung manggil ayah. Nah, dipotong pembicaraannya, atau bunda, mama, papa. Nah, jangan ya, karena walaupun hal itu kecil tapi itu merupakan adab kita terhadap orang tua ya. Oke, selanjutnya itu tidak berkata buruk kepada orang tua. Nah, tidak boleh sekalipun mengatakan perkataan yang buruk, mengatakan
saja itu tidak boleh ya, apalagi marah-marah terhadap orang tuanya. Nah, itu tidak boleh ya. Oke, selanjutnya tidak berteriak kepada orang tua, apalagi berteriak. Yang marah-marah tadi ya hampir sama ini ya, berkata buruk, berteriak, manggilnya teriak-teriak dari jauh, ayah, bunda. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Oke, selanjutnya mematuhi segala perintah orang tua yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Nah, selagi orang tua kalian meminta kalian, memerintah kalian yang tidak melanggar dari ketentuan Allah, perintah Allah, itu harus didengar, ditaatin ya. Kira-kira benar nggak nih ayah atau bundaku ngomong ya. Oke, selanjutnya menjawab panggilan orang tua. Nah, siapa nih ya kalau dipanggil misalnya Doni, tapi tidak menjawab, pura-pura tidak mendengar gitu ya, padahal dipanggil orang tuanya loh. Ini banyak ini dan sering terjadi ya. Jadi harus dijawab ketika orang tuanya memanggil. Selanjutnya tidak menyusahkan orang tua. Nah, tidak menyusahkan orang tua di sini ialah kita harus belajar jadi anak yang mandiri. Tidak sedikit mama, tidak sedikit papa, dikit-dikit mama, papa, ayah, bunda. Nah, ya, jadilah belajarlah anak yang mandiri. Sekarang udah kelas 1, nanti udah mau naik kelas 2, kelas 3, nggak kerasa tuh mau kelas 6, SMP ya, udah makin besar. Harus jadi anak yang mandiri ya. Kemudian menyenangkan hati orang tua. Nah, anak-anak, kalau kita menyenangkan hati orang tua, tidak membuatnya sedih, itu juga salah satu adab kita terhadap orang tua ya. Jangan selalu bikin orang tuanya sedih, marah-marah. Nah ya, kalau orang tuanya itu marah-marah, sedih itu sebenarnya ya. Oke, jadi tidak boleh. Berbuatlah yang menyenangkan hati orang tua. Seperti apa contohnya? Membantu. Bunda, sini aku bantuin mencuci piring. Bunda, apa yang bisa kakak atau adik kerjakan? Biar kami bantuin. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya membantu pekerjaan orang tua. Membantu pekerjaan orang tua, kemudian berprasangka baik kepada orang tua. Nah, berprasangka baik atau husnuzon ya. Tidak boleh suuzon, mikirnya yang jelek-jelek. Kalau orang tuanya misalnya pulangnya malam, pulangnya sore, mama papa ini nggak sayang sama aku. Nah, itu nggak boleh itu ya. Nggak boleh seperti itu. Nah, ini tadi kata Bu Mira juga, membantu pekerjaan orang tua, yang menyenangkan hati orang tua tadi ya. Nah, yang kemudian adalah mendoakan orang tua. Anak-anak yang soleh dan solehah, mendoakan orang tua itu adalah kewajiban. Jadi setiap sholat didoakan orang tuanya ya, karena itu salah satu contoh anak yang soleh dan solehah. Oke, nah di sini ada doa untuk kedua orang tua adalah sebagai berikut. Ini yang pendeknya ya, tapi biasanya juga ada versinya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini juga ada ya. Selagi itu masih tertulis dalam Quran dan tidak melanggar dari Al-Quran, itu sama saja. Di sini tercantum bahwa Quran surah Al-Isra ayat 24. Nah, doa untuk kedua orang tua ini pasti sudah tahu ya, tidak mungkin tidak tahu loh ya. Oke, nah selanjutnya itu adab terhadap guru. Nah, bagaimana terhadap guru adabnya? Tentunya kalian juga sudah membaca ini minggu lalu ya. Nah, adab terhadap guru ini salah satunya nih, coba lihat ya. Guru sayang kepada muridnya. Anak-anak, nah sekarang ibu gurunya siapa kelas 1 ini? Iya, Ibu. Nah, harus tahu namanya ya. Oke, Ibu Mira. Tidak hanya Ibu Mira, tapi guru-guru lain yang mengajar mata pelajaran yang lain juga itu guru-guru kalian. Nah, apa cuman yang mengajar saja, Bu? Tidak, yang tidak mengajar pun selagi itu di lingkungan sekolah, itu adalah guru-guru kalian ya.
Jadi kalian harus patuh dan hormat kepada guru. Dengan cara bagaimana? Kalau bertemu gurunya, salam, diberi salam, assalamualaikum bu, pak, atau dicium tangannya. Kemudian tidak banyak berbicara di depan guru. Tidak banyak berbicara di depan guru bukan berarti dilarang, tidak boleh ngobrol sama sekali gitu ya. Bukan seperti itu maksudnya, oke? Tapi berbicaranya yang sopan, yang santun. Nah, kemudian mendengarkan penjelasan guru. Nah, mendengarkan penjelasan guru. Ini misal Ibu contohkan, nih video yang Ibu kirim ya. Nah, didengarkan. Kalau kita di kelas, Ibu lagi jelasin di papan tulis, jelasin di depan kelas, didengerin, bukan ngobrol. Atau lagi berbincang-bincang di luar jam pelajaran, bentuknya nasihat, ya didengerin ya gitu. Oke, tidak mengobrol ketika guru menjelaskan. Nah, ini tadi ya yang kata Bu Mira tadi. Oke, selanjutnya tidak berkata buruk kepada guru. Dengan orang tua tidak boleh, dengan guru tidak boleh juga. Karena apa? Karena guru juga adalah orang tua kita. Orang tua kita di mana? Orang tua kita di sekolah ya. Kemudian tidak membantah dan melawan guru. Nah, selagi lagi-lagi kata Bu Mira, kalau perintah yang dikerjakan itulah perintah yang baik, tidak boleh dibantah, tidak boleh dilawan. Nah, contohnya misalnya Ibu Mira minta kalian kerjakan tugas atau minta kalian untuk anak-anak ini tolong dibersihkan kelasnya, tapi kalian bilang, biarin aja Bu, kan ada yang bersih-bersih. Nah, tidak boleh ya, karena menjaga kebersihan juga adalah tugas kita ya. Kemudian tidak duduk membelakangi guru. Nah, tidak boleh. Nah, hal yang sekecil ini pun harus diperhatikan ya. Tidak boleh membelakangi guru ya. Kemudian bertanya kepada guru dengan sopan. Nah, kalau kalian mau bertanya atau dari penjelasan guru yang sudah sampaikan, kemudian apapun bentuk pertanyaan kalian, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, silahkan bertanya, tapi bertanya dengan bicara yang sopan ya. Enggak langsung tiba-tiba, bu, aku nak nanya bu, ini tuh cak mana bu ya. Nah, itu bisa aja, tapi bicaralah kata-katanya yang sopan. Ibu, ini bagaimana ya bu, tolong jelasin, Doni nggak mengerti. Nah, misal tuh ya contohnya. Kemudian selalu mendoakan guru. Nah, ternyata mendoakan guru pun menjadi salah satu adab dari terhadap guru ya, tidak hanya untuk orang tua. Mengapa? Karena kan guru juga orang tua kita di sekolah yang mengajarkan kita. Walaupun sekarang pembelajaran kita dari rumah, tapi kan ini masih namanya belajar, hanya tempatnya saja yang berbeda ya. Tidak pergi ke sekolah, belajarnya dari rumah. Pergi ke sekolah pun nanti kalau ada tugas dari sekolah mau belajar juga kan dari rumah. Gak mungkin di sekolah cuma belajar, di rumah enggak. Nah, makanya sekarang walaupun belajarnya dari rumah, kita harus tetap belajar ya. Oke, mungkin kalian sudah baca teks bacaannya ini terhadap orang tua dan guru ya. Untuk itu di sini silahkan kalian baca kembali dan kemudian silahkan kerjakan latihan. Nah, ini kalian baca dulu ya, boleh dibaca lagi ini ya. Nah, silahkan kalian kerjakan halaman 158. Halaman 158 itu lu'bah, ayo bermain ini ya, menyusun kata. Susunlah kata-kata berikut agar menjadi kalimat yang benar. Nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku latihan akidah akhlak. Oke? Nah, yang bagian A ini nanti saja dikerjakan. Cukup yang ini saja ya. Lu'bah, ayo bermain. Susunlah kata-kata berikut agar menjadi kalimat yang benar. 1 sampai 5. Oke. Untuk itu Ibu akhiri pelajaran akidah akhlak pada hari ini. Silahkan disimak dengan baik penjelasan melalui video ini dan dikerjakan latihannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.